eh, syukuri atas pimpinan Tuhan Yesus. Pada petang ini kita dapat meneruskan perjalanan KKR kita ya di Gereja Sugiang ini. Baik, dalam kesempatan sesi yang pertama pada petang ini membawa kita mempelajari satu judul firman Tuhan sebagai dorongan kita bersama yang berjudul Ucapan Berkat Imam. Baik, mari kita merujuk di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-6. Bilangan pasal yang ke-6 kita baca di dalam ayat 6 hingga dari ayat pasal 6 ayat 22 hingga ayat 27. Bilangan pasal 6 ayat 22 sehingga ayat 27. Ayat 22. Tuhan berfirman kepada Musa, ayat 23, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel, katakanlah kepada mereka. Ayat 24, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ayat 25, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Ayat 26, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ayat 27. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Baik, saudara, di dalam nas ini mencatatkan firman Tuhan ya kepada Musa. Dia mengucapkan boleh dikatakan ini merupakan ucapan berkat yang Imam Harun harus sampaikan kepada umat. Jadi kalau kita memperhatikan di dalam beberapa nas yang telah kita baca tadi, terdapat ya 3 bentuk berkat yang diucapkan ataupun dikatakan di sini. Baik, yang pertama ialah di dalam ayat 24. Di sini dikatakan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Baik, inilah satu berkat di dalam kehidupan, yaitu memohon Tuhan supaya memberkati dan juga melindungi umat. Kemudian yang kedua ialah dalam ayat 25. Di sini dikatakan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Baik, ini adalah satu berkat kasih karunia. Itu mohon Tuhan menyinari umat dengan wajah dia dan memberi kasih karunia. Inilah memohon rahmat dan juga belas kasihan Tuhan. Kemudian berkat yang ketiga adalah dalam ayat 26. Di sini mencatatkan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Inilah satu berkat dalam damai sejahtera. Itu mohon Tuhan supaya dia menghadapkan wajahnya kepada umat dan sehingga umat itu memperoleh damai sejahtera. Jadi 3 ucapan berkat ini. Imam Harun harus mengucapkan berkat ini kepada umat atas nama Tuhan. Itulah dalam ayat 27 dia kata, demikian haruslah mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati engkau, memberkati mereka. Artinya berkat ini harus diucapkan di atas nama Tuhan. Maka barulah umat akan memperoleh berkat sesuai dengan ucapan berkat yang disampaikan oleh imam kepada umat. Jadi artinya dari sini kita dapati sumber berkat itu sebenarnya ada daripada Tuhan dan bukan daripada imam itu sendiri. Ini karena imam yang mengucapkan berkat itu atas nama Tuhan. Dengan arti kata yang lain, imam hanya menjadi pengantara di antara umat Tuhan dengan Allah. Dan ini juga adalah satu bentuk doa permohonan kepada Tuhan untuk umat, agar umat beroleh berkat dalam kehidupan, memperoleh kasih karunia dan juga damai sejahtera daripada Tuhan. Baik saudara dan saudari yang dikasihi di dalam Tuhan.
hari ini ucapan berkat ini merupakan ucapan berkat yang kita sangat-sangat perlukan di dalam kehidupan kita hari ini. Dan boleh dikatakan ini juga merupakan doa yang perlu kita panjatkan kepada Tuhan. Dengan arti kata yang lain, ucapan berkat ini berupa suatu doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, yang kita perlu pohon kepada Tuhan hari ini. Kita tahu hari ini kita adalah imam bagi Tuhan. Jadi sebagai imam kita wajib mendoakan umat, saling mendoakan umat Tuhan dengan doa permohonan ini. Lalu kita lihat di dalam Wahyu pasal 1. Kita rujuk di dalam Wahyu pasal 1. Wahyu pasal 1 kita baca di dalam ayat 5 hingga ayat 6. Wahyu pasal 1 ayat 5 hingga 6. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Ayat 6. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kalau kita perhatikan di dalam nas ini, di sini mencatatkan bagaimana kita menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan. Melalui Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Dia telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Jadi, oleh karena kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, maka dalam ayat 6 di sini, katanya telah membuat kita menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah. Hari ini sebagai umat Tuhan, kita juga memiliki identity sebagai imam bagi Tuhan. Jadi menjadi imam bagi Tuhan, artinya kita mempunyai satu kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai seorang imam. Kita tahu ucapan berkat ini adalah satu ucapan berkat yang disampaikan oleh Tuhan kepada Musa supaya Musa memberitahukan kepada Harun dan Harun menyampaikan, memberkati umat itu dengan ucapan berkat. Boleh dikatakan ucapan berkat ini juga adalah satu bentuk doa yang dipanjatkan, doa permohonan kepada Tuhan, sebab disebut atas nama Tuhan. Jadi hari ini bagi kita sebagai umat Tuhan, kita perlu senantiasa mendoakan, saling mendoakan umat dengan ucapan berkat ini. Jadi di dalam kesempatan pada petang ini, kita akan menggunakan 3 bentuk ucapan berkat imam ini sebagai butir perkongsian kita. Baik, yang pertama sekali kita lihat di dalam ayat 24. Kita kembali di dalam Bilangan pasal 6 ayat 24. Ayat 24, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Baik, ini adalah ucapan berkat yang pertama, yaitu memohon Tuhan memberkati dan melindungi umat. Inilah satu berkat dalam kehidupan. Jadi kita perlu senantiasa saling mendoakan di antara satu dengan yang lain supaya Tuhan senantiasa memberkati dan melindungi umat. Artinya umat Tuhan senantiasa memperoleh berkat di dalam kehidupan. Hari ini selama kita masih hidup, kita sangat memerlukan berkat di dalam kehidupan. Artinya kita diberkati oleh Tuhan dan juga dilindungi oleh Tuhan. Adanya berkat Tuhan, barulah menjadikan hidup kita ini akan sentiasa lancar dan baik. Barulah kita akan sentiasa berhasil dalam setiap perkara yang kita lakukan. Sebagai contoh kalau kita ada berkat di dalam kesehatan, kita akan dapat kekuatan melakukan banyak perkara tanpa halangan, tanpa beban penderitaan, penyakit. Jadi kita akan memiliki satu kelancaran, kebaikan, kenikmatan di dalam hidup. Demikian juga kalau kita diberkati dari sudut pekerjaan kita. Ini membuatkan setiap yang kerja yang kita lakukan itu akan berhasil. Artinya kita berhasil dalam setiap usaha kita. Demikian juga apabila kita menerima berkat dari sudut kebahagiaan, barulah
kita akan mengecapi kemanisan, ya, keindahan di dalam hidup. Kalau seorang itu juga memperoleh berkat dalam pelajaran, ini akan membuatkan seorang itu mudah menguasai setiap bentuk pengetahuan, ya, yang dia coba kuasai. Ataupun kalau andai kata kita memiliki berkat di dalam kebendaan, ini akan membuatkan kita ini sentiasa berkecukupan dalam setiap perkara. Ya, kita akan menjadi menikmati setiap apa yang ada itu dalam kehidupan. Itu tentang adanya berkat Tuhan. Demikian juga di dalam kehidupan kita, kita perlu berkat ataupun adanya perlindungan daripada Tuhan, supaya kita dapat menikmati ataupun mengecapi, ya, hidup yang tentram dan sukacita. Sekalipun kita menikmati ada halangan ataupun kesulitan, namun kita akan mendapat perlindungan daripada Tuhan. Baik, kenapa kita perlukan berkat dan perlindungan Tuhan ini? Apakah tujuan dia? Kalau kita lihat di dalam bandingkan catatan di dalam 1 Timotius, ya. 1 Timotius pasal 2, kita baca di dalam ayat 1 hingga ayat yang kedua. 1 Timotius pasal 2 ayat 1 hingga 2. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Ayat 2, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Kalau kita perhatikan di dalam nas ini adalah nasihat Paulus kepada teman sekerja yang muda, yaitu Timotius. Dia mau nasihatkannya supaya menaikkan doa permohonan, doa syafaat, dan juga ucapan syukur untuk semua orang. Bahkan di sini mencatatkan untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, artinya untuk pemerintah. Apa tujuan kita mau mendoakan hal ini? Nah, ini objektifnya ialah di dalam ayat 2 katanya, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Jadi apalah objektif kita menerima berkat dalam kehidupan ini, ialah supaya kita dapat hidup, menikmati hidup yang tentram, dapat menikmati hidup yang tenang di dalam segala kesalehan dan kehormatan. Artinya kita dapat, ya, menjalani kehidupan sebagai seorang umat Tuhan tanpa sungut-sungutan, ya, tanpa keluhan, ya, terhadap Tuhan. Itulah objektif kita menerima berkat dan juga perlindungan Tuhan. Artinya bukan hanya semata-mata hidup kita sentiasa lancar, kita dapat menikmati kemanisan di dalam hidup, tetapi yang terutama adalah kita dapat hidup dengan tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan, ya, di hadapan Tuhan. Baik, kalau kita perhatikan hari ini, bagaimana kita memperoleh berkat ini di dalam kehidupan. Bagaimana kita memperoleh berkat kehidupan ini, yaitu diberkati dan juga dilindungi oleh Tuhan. Kalau kita memperhatikan di dalam kitab suci, kita mendapat 3 perkara. Bagaimana kita memperoleh berkat dan perlindungan daripada Tuhan. Baik, yang pertama kita lihat di dalam Ulangan. Saya kira nas ini adalah nas yang tidak asing, ya, bagi kita. Kita rujuk di dalam Ulangan pasal 28. Ulangan pasal 28 kita baca di dalam ayat 1 hingga ayat yang kedua. Ulangan pasal 28 ayat 1 hingga 2. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Kalau kita perhatikan di dalam nas ini adalah mencatatkan tentang ucapan berkat. Jadi kalau kita mau bagaimana kita memperoleh berkat di sini,
Di kalimat pertama dalam ayat 1 dikatakan jika kita baik-baik mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dengan setia segala perintah Tuhan di dalam kehidupan kita, barulah kita akan memperoleh berkat di dalam kehidupan. Bagaimana dikatakan kita ini menikmati berkat? Apabila kita ada kehidupan seperti itu. Kalimat terakhir ayat 1 dikata, Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Bila Tuhan mengangkat kita, artinya Tuhan berkenan akan kehidupan kita. Tuhan akan merasa senang akan kehidupan kita. Kehidupan seorang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Ini menjadikan kehidupan kita ini adalah satu hidup yang dikenan oleh Tuhan. Satu kehidupan yang mendatangkan, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Jadi melakukan firman dalam kehidupan, baru kita akan memperoleh berkat ini. Baik, kita bandingkan catatan yang lain. Kita rujuk di dalam Ulangan pasal 30 ya. Ulangan pasal 30, kita baca di dalam ayat 15 hingga ayat 16. Ulangan pasal 30 ayat 15 hingga ayat 16. Ingatlah aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Ayat 16. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Ayat 17. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Ayat 18. Maka aku akan memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa, tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Baik, kalau kita perhatikan di dalam nas ini, di sini mencatatkan tentang Musa mengulangi semula segala ketetapan Tuhan ataupun ketetapan firman Tuhan ya kepada generasi yang baru di dataran Moab. Kalau kita perhatikan di dalam nas ini, firman Tuhan itu mengandung ya janji berkat bagi kita. Ya, apabila kita hidup menuruti jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan, memegang perintah Tuhan, ketetapan dan peraturannya. Jadi, kita akan menikmati suatu berkat. Apa itu? Kalimat terakhir ayat 16 dikata, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan. Jadi kuncinya, bagaimana kita memperoleh berkat di dalam kehidupan ini ialah Tuhan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan. Nah, kita bandingkan lagi ya di dalam Mazmur ya. Mazmur pasal 37. Mazmur pasal 37 kita lihat di dalam ayat 25 hingga ayat 26. Mazmur pasal 37 ayat 25 hingga ayat 20. 35 hingga ayat 26 ya. Ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Ayat 26. Tetapi tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman dan anak cucunya menjadi berkat. Baik, lalu kita perhatikan di dalam nas ini. Di sini mencatatkan kesaksian daripada pemazmur sendiri. Apa yang dia saksikan? Dia menyaksikan, dia kata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Artinya dia telah melalui satu tempo perjalanan yang panjang dalam hidup dia. Dari masa muda sampai masa tua. Jadi dalam perjalanan hidupnya, dari masa muda sampai masa tua,
Dia telah melalui berbagai-bagai situasi dalam kehidupan. Dia telah memperhatikan banyak perkara. Ya. Jadi apa yang diperhatikan oleh pemazmur di sini, dia kata di kalimat terakhir dalam ayat 25, tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Inilah satu kesaksian dari pemazmur yang paling nyata, yang dapat perhatikan di dalam kehidupan, dalam sepanjang hidup dia, dari masa muda sampai masa tua. Dia memperhatikan tidak pernah orang yang benar itu. Orang benar artinya orang yang takut akan Tuhan, orang yang memegang firman Tuhan, hidup menuruti kehendak Tuhan. Orang yang seperti itu, dia kata tidak pernah dia melihat orang benar ini ditinggalkan oleh Tuhan. Ya, sehingga anak cucunya itu meminta-minta roti. Nah, artinya sehingga dia tidak ada berkat di dalam kehidupan. Sebaliknya apa yang dia saksikan? Nah, dia kata tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman dan anak cucunya menjadi berkat. Kalau kita perhatikan di sini, anak cucu orang benar itu diberkati oleh Tuhan. Bahkan mereka menjadi berkat bagi orang lain, menjadi saluran berkat bagi orang lain, ya, yang dapat memberikan itu membantu orang lain. Jadi kalau kita perhatikan di sini, seorang yang memegang, memperingati firman Tuhan, melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan, dia akan memperoleh berkat di dalam kehidupan. Ya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita memperoleh berkat dalam kehidupan ini? Kita lihat di dalam Amsal. Amsal pasal 14, kita baca di dalam ayat 26. Amsal pasal 14 ayat 26, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Nah, di sini juga mencatatkan di dalam takut akan Tuhan ada ketentraman. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anak. Hari ini hidup ini sangat mencabar, dan boleh dikatakan suasana ini kita di dalam suasana yang sentiasa berwaspada, khususnya terhadap pandemik ini. Jadi bagaimana kita membangunkan satu kehidupan supaya kita sentiasa diberkati dan juga dilindungi oleh Tuhan. Nah, di sini mencatatkan dalam takut akan Tuhan ada ya ketentraman ya, dan ada perlindungan ya bagi anak-anak dia. Jadi itulah cara kita memperoleh berkat di dalam kehidupan. Baik, selain dari itu, bagaimana kita memperoleh berkat di dalam kehidupan? Kita lihat di dalam Maliaki. Maliaki pasal yang ketiga, kita baca di dalam ayat 10. Saya kira nas adalah nas yang tidak asing ya bagi kita. Maliaki pasal 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Baik, di dalam nas ini Nabi mengingatkan kepada umat Tuhan supaya mengembalikan hak Tuhan. Jadi apakah hak Tuhan yang dituntut oleh Tuhan daripada umatnya pada waktu itu ialah mengenai dengan persembahan persepuluhan. Jadi bagaimana kita memperoleh berkat daripada Tuhan ialah dengan memberikan persembahan persepuluhan. Mungkin kemungkinan hari ini kita sangat memahami disebabkan oleh keadaan pandemik yang melanda kita, banyak orang yang mengalami masalah di dalam ekonomi dan mengalami tekanan hidup disebabkan oleh masalah kehidupan. Jadi walaupun kita mengalami keadaan ini tidak bermakna kita memberi satu kelonggaran
ataupun suatu alasan untuk kita tidak dapat menunaikan kewajiban ini. Ya, kalau kita perhatikan di sini, memberikan 1/10. Maksudnya, 1 daripada apa yang kita perolehi. 1 daripada 10 bagian yang telah kita perolehi, kita kembalikan kepada Tuhan. Artinya, asalkan ada sumber yang kita miliki, tidak kira berapa banyak, pasti ada 1/10. Kalau kecil, kecil lah. Kalau banyak, banyaklah. Jadi, inilah kunci untuk kita memperoleh berkat daripada Tuhan. Kalau kita perhatikan di sini, dia kata, ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Dalam banyak perkara, firman Tuhan. Ini adalah satu-satunya Tuhan membenarkan kita untuk memuji Tuhan. Dalam banyak perkara, kita tidak boleh mencobai Tuhan, memuji Tuhan. Tetapi dalam hal memberi persembahan 1/10, Tuhan membenarkan kita. Jadi bagaimana kita memuji? Ya, Tuhan di dalam hal memberikan 1/10 ini. Bermula hari ini setelah kita memahami firman tentang persembahan 1/10. Kita setia beri 1/10. 1 daripada 10 bagian yang kita perolehi. Tidak kira kecil atau besar. Maka kita perhatikan, adakah ya kehidupan kita tidak menerima berkat Tuhan. Kalau kita perhatikan di sini, Tuhan berjanji, bila kita memberi 1/10, Tuhan akan membuka tingkap di langit dan mencurahkan berkat kepada kita sampai berkelimpahan. Kalau kita merenungkan sejarah di dalam kitab Kejadian, mencatatkan Tuhan pada zaman Nuh membinasakan dunia ini dengan air bah. Jadi pada waktu itu kita dapat lihat betapa hebatnya kerusakan apabila Tuhan menurunkan hujan, membuka tingkap langit, menurunkan hujan, membuka samudra raya, ya, menurunkan hujan, ya, sehingga membinasakan dunia. Demikian juga Tuhan berkata, kalau kita bagi 1/10, Tuhan buka tingkap langit. Untuk apa? Memberikan berkat bagi kita. Artinya, kunci untuk kita memperoleh berkat di dalam kehidupan, khususnya dalam kecukupan keperluan kita ialah 1/10. Selagi kita memberikan persembahan 1/10, sumber berkat daripada Tuhan itu tidak akan putus-putus dan henti-henti bagi kita. Walaupun mungkin kita rasa sangat tidak berkecukupan. Ya, kita sudah kira-kira rasa-rasanya mungkin kita berpikir ya sampai ujung bulan sampai kayak ini, cukup kayak ini. Tetapi selagi sumber itu terbuka, maka tidak akan terputus. Sepertilah ya, kalau sumber itu seperti ya mata air yang sentiasa mengalir, walau sekecil manapun, tetapi selagi dia ada sumber, ya kita akan menikmati air. Apalagi kalau kita coba ya membuat pembentungan, air itu akan semakin bertambah banyak. Jadi sumber itu adalah penting. Andai kata kita memperoleh banyak, tetapi sumber itu tertutup, artinya dia akan menjadi kurang. Jadi kunci untuk memperoleh berkat daripada Tuhan ialah memberikan persembahan 1/10. Nah, kalau kita lihat lagi ya di dalam ayat 11, Tuhan kata, aku akan menghadrik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Tuhan berkata, menghadrik belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu. Kalau hari ini, ya, apakah belalang pelahap ini? Bagaimana kita mengetahui belalang pelahap ini, ya, dijauhkan oleh Tuhan daripada kita? Biasanya bagi yang bekerja dalam setiap bulan kita sudah membuat kira-kira ya untuk ini apa perlu kita bayar, ya kewajiban komitmen kita sudah tolak-tolak semua, ada baki begini lagi, ya ada baki ini, dan itulah yang kita gunakan untuk memenuhi ya keperluan kita sepanjang bulan. Tapi andai kata belalang pelahap ini
ada dalam persekitaran hidup kita. Artinya tidak kira ya begitu banyak yang kita miliki, dia akan sentiasa ya habis. Nah, jadi sebagai contoh ya, kita sudah kumpul-kumpul, kita ada baki ini cukup 1 bulan. Tahu-tahu ada keadaan yang mendesak yang kita segera perlu menggunakannya. Ya, sesuatu yang kita tidak jangkakan. Boleh dikatakan ada satu kos yang boleh dikatakan luar jangka. Ya, kalau setiap hari ada nih kos luar jangka dalam kehidupan kita, memang pendapatan yang besar pun tidak cukup. Tapi kalau Tuhan menghadrik belalang pelahap ini, kita akan sentiasa berkecukupan dalam keperluan. Inilah kuncinya untuk kita memperoleh berkat dalam kehidupan. Tetapi sasaran kita memperoleh berkat dalam kehidupan, satu perkara yang kita tidak boleh lupa, seperti yang dijelaskan tadi, itu supaya kita dapat menjalani kehidupan hidup ini dengan penuh kesalehan dalam takut akan Tuhan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kita perhatikan berkat yang kedua. Kita kembali di dalam Bilangan pasal 6. Bilangan pasal 6, kita baca di dalam ayat 25. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Baik, ini adalah berkat permohonan ataupun satu doa permohonan agar memohon Tuhan menyinari ya umatnya itu dengan wajahnya. Jadi wajah Tuhan menyinari ya umat. Jadi apabila wajah Tuhan menyinari umat, artinya apa yang dinikmati oleh umat Tuhan itu ialah menikmati kasih karunia. Baik, inilah satu berkat kasih karunia Tuhan. Artinya Tuhan berkenan ataupun menaruh perhatian terhadap kita sehingga memberikan kita ini rahmat dan belas kasihan. Baik, mendapat rahmat dan belas kasihan dari Tuhan, barulah ya kita ini mendapat mendekati Tuhan, ya, dan barulah ya jiwa rohani kita ini memperoleh hidup. Lalu kita lihat di dalam Efesus. Efesus pasal 2 kita baca di dalam ayat 4 sehingga ayat 6. Efesus pasal 2 ayat 4 hingga ayat 6, ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberi tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Lalu kita perhatikan di sini. Di sini mencatatkan tentang bagaimana rahmat dan kasih karunia Tuhan itu telah pun menghidupkan kita. Nah, kalau kita perhatikan konteks atas, dalam sesi tadi pagi, ya kita ada menyentuh tentang bagaimana kehidupan jemaat Efesus itu mati dalam pelanggaran dan dosa. Tetapi kemudian seterusnya di sini disebabkan oleh rahmat dan kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan. Walaupun hidup mati dalam pelanggaran, tetapi karena rahmat dan kasih Tuhan, menghidupkan mereka semula, bahkan memberi tempat di surga bagi mereka. Jadi demikian juga oleh kerahmat dan kasih karunia Tuhan nih, barulah menghidupkan kita semula. Rohani yang sudah mati, hidup semula. Dan kita memiliki satu hidup penuh pengharapan. Jadi ini merupakan satu berkat yang kita perlukan ya daripada Tuhan. Hari ini selama kita masih hidup, kita memerlukan berkat kasih karunia daripada Tuhan. Kita perlu sentiasa memohon Tuhan agar senantiasa menyinari kita dengan wajah Dia. Selagi Tuhan menyinari kita dengan wajahnya, selagi kita akan menerima kasih karunia demi kasih karunia daripada Tuhan. Kenapa kita memerlukan berkat kasih karunia ini daripada Tuhan? Nah, kita tahu sebagai manusia, kita ini sangat lemah. Ya, kalau kita perhatikan di dalam Matius pasal 26. Matius pasal 26 di dalam ayat 41 di sini mencatatkan
Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah, di sini di kalimat terakhir ayat 41 dikatakan daging lemah. Sebagai manusia memang kita lemah disebabkan oleh kelemahan dalam tubuh daging. Jadi disebabkan oleh kelemahan tubuh daging ini, tentu kita akan cenderung lebih menuruti kehendak diri kita sendiri daripada kehendak Tuhan. Dan boleh dikatakan dalam kelemahan tubuh daging ini, dalam banyak perkara kita bersalah kepada Tuhan. Walaupun kita cukup berhati-hati, kita rasa itulah yang betul yang kita perlu lakukan. Namun disebabkan oleh kelemahan ini, hakikatnya kita bersalah kepada Tuhan dalam banyak perkara. Nah, sebagai contoh ialah dalam tingkah laku kita, di dalam pertuturan kita, mungkin juga di dalam pemikiran kita, ataupun dari dalam suara hati kita, ataupun dari sudut pandangan mata kita. Banyak perkara yang mungkin membangkitkan berkat Tuhan disebabkan kelemahan di dalam tubuh daging. Jadi sebab itu, ya, dalam menjalani kehidupan ini, kita perlu sentiasa memohon Tuhan menyinari kita dengan wajah Dia, supaya selama Tuhan menyinari kita dengan wajahnya, artinya kita akan memperoleh, ya, berkat, rahmat dan juga belas kasihan daripada Tuhan. Nah, baik, Paulus, ya, juga diselamatkan disebabkan oleh rahmat dan belas kasihan Tuhan. Kita lihat di dalam 1 Timotius. 1 Timotius pasal 1. 1 Timotius pasal 1 kita baca di dalam ayat 13 sehingga ayat 16. Ayat 13, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Kita baca lagi dalam ayat 15, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Ayat 16, tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Baik, ini adalah satu kesaksian daripada Paulus. Dia bersyukur atas kasih karunia Tuhan memberikan kekuatan kepada dia. Nah, kalau kita perhatikan di sini, dia merenungkan macam mana kehidupan dia sebelum kenal Tuhan Yesus, sebelum dia menerima kasih karunia Tuhan. Seorang penganiaya Tuhan, menganiaya pengikut Tuhan, dengan arti kata yang lain juga menganiaya Tuhan. Walaupun demikian, dia telah menerima kasih karunia Tuhan. Dia mendapat rahmat dan belas kasihan Tuhan, sehingga akhirnya dia menjadi seorang pekerja Tuhan yang, ya, sungguh-sungguh bergiat untuk Tuhan. Jadi ini mengingatkan kepada kita hari ini, ya, apabila kita mendapat berkat dan kasih karunia Tuhan, barulah kita ini boleh rahmat dan juga belas kasihan daripada Tuhan. Barulah kita ini tidak akan dapat berjalan, tidak akan berjalan di dalam kegelapan dosa, dan kita akan sentiasa dipimpin, tidak tersesat. Jadi hari ini bagaimana kita mendapat rahmat dan belas kasihan daripada Tuhan? Bagaimana kita mendapat rahmat dan belas kasihan dari Tuhan ini? Kita harus tinggal di dalam kemurahan Tuhan. Artinya setelah kita menerima kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan kita, yang menghidupkan kita, kita kena tinggal tetap di dalam kemurahan itu. Kita tidak boleh melangkah keluar lagi daripada kemurahan ataupun kasih karunia Tuhan. Kita lihat di dalam Roma. Roma pasal 11. Roma pasal 11 ayat 17 dan kemudian ayat 22, ya, ayat 17. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah.
Ayat 22. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Baik, kalau kita perhatikan di dalam nas ini, di dalam ayat 17 di sini menggambarkan bagaimana keadaan kita dahulu, ya, yang sepatutnya, ya, tidak menerima kasih karunia Tuhan. Tetapi, ya, oleh kasih karunia Tuhan mengubah keadaan kita dari tunas liar pula dicangkok oleh ke dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Artinya daripada bukan bangsa pilihan Tuhan diambil dan mendapat bahagian dalam anugerah keselamatan Tuhan. Ini sesuatu, ya, kalau di dalam pertanian ini suatu hal yang terbalik. Sepatutnya tunas yang perlu dititik beratkan. Tunas pilihan itu mesti penting, bukan sembarangan ambil. Nah, tetapi di sini pula tunas liar ambil cangkok pada pohon yang asli. Ini satu keadaan yang bertentangan identiti kita. Jadi maksudnya adalah kita menerima anugerah keselamatan disebabkan oleh kemurahan Tuhan. Jadi setelah kita menerima kemurahan Tuhan, apa yang perlu kita lakukan supaya kita tetap mendapat rahmat dan belas kasihan daripada Tuhan? Kita kena tinggal di dalam kemurahan Tuhan. Dalam ayat 22 dia kata, perhatikan kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Nah, yaitu kekerasan atas orang yang telah jatuh, tetapi kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jadi, dalam satu sisi, Tuhan menunjukkan kemurahan terhadap kita. Khususnya bagi orang yang tinggal di dalam kemurahan Tuhan. Tetapi dalam sisi yang lain, sekiranya kita keluar daripada kemurahan Tuhan, berubah setia, keluar daripada Tuhan. Jadi artinya, ya, sisi Tuhan akan menunjukkan sisi yang lain bagi kita itu kekerasannya. Jadi inilah yang kedua. Baik, seterusnya yang ketiga. Kita perhatikan ucapan berkat yang ketiga. Kita kembali semula di dalam Bilangan pasal 6. Bilangan pasal 6 kita baca di dalam ayat 26. Ayat 26 Ayat 26, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Baik, di sini adalah memohon Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi damai sejahtera. Inilah satu berkat damai sejahtera. Nah, berbanding dengan tadinya adalah memohon Tuhan menyinari kita dengan wajah Dia. Wajah Tuhan yang menyinari itu memberikan rahmat dan belas kasihan daripada kita. Dari keadaan yang tidak baik, bila disinari oleh rahmat dan belas kasihan Tuhan, kita memperoleh rahmat dan belas kasihan. Tetapi di sini adalah menghadapkan, Tuhan sentiasa menghadapkan wajahnya kepada kita. Jadi bila Tuhan sentiasa mengarah kepada kita, artinya kita akan memperoleh damai sejahtera. Ini berkat damai sejahtera. Jadi artinya jika Tuhan senantiasa menghadapkan wajahnya kepada kita, artinya kita ini merasa aman, merasa tenang. Nah, ini kita dapat gambarkan dengan bagaimana, ya, seorang anak kecil. Kita tahu anak kecil ini menjadi satu kecenderungan. Kalau malam-malam kadang-kadang, ya, dia pandai takut. Dia minta teman kalau dia keseorangan. Tapi seandainya kita menyuruh dia pergi dan dalam masa yang sama dia menyadari kita sedang memperhatikan dia. Dari jauh kita melihat dia. Dia akan rasa tenang. Dia akan pergi juga. Tapi andai kata kita coba memalingkan pandangan kita, wajah kita ke tempat lain. Apabila dia menyadari kita tidak memperhatikannya, reaksi anak itulah dia sudah pasti akan berlari, pergi menemui kita. Dia tidak akan meneruskan langkah dia terus kepada tujuan dia. Jadi demikian juga, apabila Tuhan menghadapkan wajah kepada kita, barulah kita akan mendapat kekuatan untuk menghadapi perjalanan setiap keadaan di dalam hidup kita. Ya. Kita akan beroleh damai sejahtera dalam kehidupan iman kepercayaan kita. Kita tahu di dalam keadaan perjalanan syurgawi, kita sangat memerlukan damai sejahtera daripada Tuhan ini, supaya kita ada kekuatan untuk menempuhi perjalanan syurgawi. Kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 14 ayat 22.
Kisah Rasul pasal 14 ayat 22. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-muridnya dan menasihati mereka supaya mereka bertekun dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Baik, ini adalah satu dorongan ya Paulus kepada murid-murid di tempat di kota-kota yang dia telah lalui. Dia menguatkan murid di situ supaya bertekun di dalam iman. Kenapa? Sebab untuk masuk dalam kerajaan surga artinya mereka mengalami banyak sengsara. Ini karena kalau kita perhatikan dalam pasal yang sebelum ini, konteks atasnya, kota-kota yang pernah dilalui oleh Paulus itu, murid-murid itu melihat sendiri macam mana tentangan penduduk di situ terhadap Injil yang diberitakan oleh Paulus. Bagi orang yang menerima, ya, ini Injil ini, melihat tentangan yang begitu hebat terhadap Paulus, sudah pasti ini akan membuatkan mereka ini menggugat iman mereka untuk mempertahankan iman mereka terhadap Tuhan. Jadi demikian dalam kehidupan iman kepercayaan kita. Dalam menempuh perjalanan kehidupan iman kepercayaan ini, kita perlu berkat damai sejahtera di dalam kehidupan, supaya kita ada kekuatan untuk menempuhi segala bentuk halangan dan cabaran terhadap iman kita. Jadi bila Tuhan sentiasa menghadapkan wajahnya kepada kita, kita damai sejahtera, sekalipun ada masalah, kita dapat menempuh hidup itu dengan penuh pengharapan, penuh sukacita. Jadi sumber untuk memperoleh sukacita dalam kehidupan kita sebenarnya bukan terletak kepada usaha dan kekuatan kita semata-mata, melainkan Tuhan memberikan damai sejahtera kepada kita. Jadi bagaimana kita memperoleh damai sejahtera adalah kita memohon Tuhan senantiasa menghadapkan wajahnya kepada kita. Kita akan memperoleh sukacita. Ya. Jadi yang terakhir kita perhatikan bagaimana sekiranya ataupun apa yang terjadi sekiranya Tuhan menyembunyikan wajahnya kepada kita. Kenapa pentingnya Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita? Bagaimana kalau Tuhan menyembunyikan wajahnya kepada kita? Apa yang kita akan nikmati? Kita lihat di dalam Ulangan. Ulangan pasal 31. Ulangan pasal 31, kita baca di dalam ayat 17 hingga ayat 18. Ulangan 31 ayat 17 hingga 18. Pada waktu itu murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka, aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita? Oleh sebab kita tidak ada sebab Allah tidak ada di tengah-tengah kita. Ayat 18. Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah. Baik, kalau kita perhatikan di sini, apabila ya Tuhan menyembunyikan wajahnya kepada kita, artinya Tuhan ya tidak lagi mempedulikan, artinya kita telah kehilangan damai sejahtera daripada Tuhan. Apabila kita meninggalkan Tuhan, maka bermakna Tuhan juga akan menyembunyikan wajahnya terhadap kita. Jadi ini satu keadaan yang bertentangan. Kalau Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita, kita akan memperoleh damai sejahtera. Tetapi kalau Tuhan menyembunyikan wajahnya kepada kita, artinya Tuhan tidak lagi berkenan kepada kita. Disebabkan karena kita telah mulai berubah setia terhadap Tuhan. Pada waktu itu, maka kita akan kehilangan damai sejahtera. Jadi oleh itu, sebagai umat Tuhan, bagaimana supaya kita dapat menikmati damai sejahtera daripada Tuhan, kita tidak boleh melupakan Tuhan ataupun tidak boleh berubah setia terhadap Tuhan. Kita harus senantiasa tinggal di dalam kasih karunia Tuhan. Barulah kita akan memperoleh damai sejahtera daripada Tuhan. Jadi inilah firman Tuhan secara ringkas yang sempat kita kongsikan di dalam kesempatan pada sesi ini. Kita akan rehat dan kemudian kita akan sambung sesi yang kedua nanti. Kita rehat, sila doa di dalam hati.
Haleluya, amin.